baru keluar dari penjara kemarin kan langsung dapat job atau gimana nih kamu? Kayak lebih fresh juga. Iya, kalau job sih alhamdulillah ya, memang aku cepet ya cari uang. 12 tahun aja aku udah pintar cari uang, apalagi ini ada nama ya. Terus banyak netizen tuh yang nyawer loh. Aku sehari ditawarin 4 juta. Kemarin sempat 8 juta loh. Banyak banget karena mungkin juga aku basically sebelum masuk pesantren ya, aku tuh memang suka berbagi ya. Jadi kayak Farida Nurhan ngasih 3 juta kemarin, ada yang ngasih 5 juta dan macam-macam lah. Dari dikasih aja udah settle ya. Apalagi nanti ada endorsement dan lain-lain. Alhamdulillah sih diganti Tuhan sih. Aku selalu percaya ketika kita ada kepedihan yang dalam, diganti yang berkali lipat kalau kita percaya. Tapi pelajaran apa sih yang kamu dapat ketika kamu di dalam gitu kan? Maksudnya waktu itu kan sebelum kamu masuk kamu lagi naik-naiknya juga kan gitu kan di sosial media, tiba-tiba tersandung masalah. Sekarang mungkin baru keluar juga langsung ditunggu gitu seperti apa nih? Pelajaran yang paling berharga pertama, satu, tahu mana yang setia. Karena saat di penjara semua meninggalkan, bahkan banyak teman artis yang unfollow aku loh. Dia unfollow tuh kayak apa rasanya? Dia udah gak mau temenan kan karena aku berkasus. Dan kita bisa mengukur kesetiaannya orang. Dan yang pasti waktu itu rugi, 1 jam biasanya bisa dapat 10 juta, di penjara nggak dapat apa-apa. Dan kemudian banyak yang memanfaatkan uang lah saat itu. Habis uang aku. Hikmah yang kamu ambil selain pajak kan, maksudnya kan ini ada lagi nih baru-baru ini juga kasus penistaan agama lah, ya kan? Mungkin kamu penistaan agamanya berbeda, baru-baru ini juga viralnya. Seperti apa sih kamu yang udah mengalami kasus itu melihatnya? Kalau kita yang namanya nggak sengaja agama, suku, ras, dan lain-lain, itu tuh bahaya banget ya karena attention publishnya itu parah. Firman, atensi publishnya parah ya, dan itu ini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita kan. Oh iya. Nanti Ada gosip. nanti berdampak di diri kita ya kalau Ya. untuk ini. Jadi kalau kita tuh gini, kesalahan kita tuh misalnya kecil, ya kecil ini. Kalau attention publiknya terlalu tajam, kena. Kesalahan kita besar, tapi kalau publiknya nggak terlalu ini kan, jadi segala sesuatu tuh dari gimana respon masyarakat. Jadi yang namanya penistaan tuh pasti responnya terbesar. Contoh kayak Basuki Cahaya, Bapak Ahok ya, dan Mukerji kayak gitu. Jadi yang paling bahaya itu suku agama sih. Dan kamu kapok nggak sih? Nanti maksudnya agak takut juga nggak sih untuk buat konten-konten yang mungkin sedikit nyeleneh? Kalau bikin konten nggak mungkin kapok, tapi nggak mau yang berbau agama. Karena gini juga loh, saya tuh nggak tahu kalau itu tuh bakal membahayakan diri. Nggak mungkin kan kita menjarain diri sendiri. Saya nggak tahu gitu. Jadi kalau tahu ya pasti aku nggak mau lah kayak gitu. Ya pastinya dengan pelajaran ini melakukan apapun dikaji dulu. Ini kira-kira memicu kontroversi nggak? Jadi untuk manajer tuh harus lebih detail lagi lah untuk Firman yang lagi ada di situ. Lihat baik-baik. Mbak Lina, mungkin selama di dalam itu berapa lama dan apa saja yang dijalani ketika di dalam itu sendiri? Nah, aku bikin nail art sendiri loh dari kuku. Jadi aku tuh bisa buka salon, aku bisa ngedesain, jahit, terus menyulam, merajut, semuanya banyak hal yang aku bisa sih. Karena untuk mengisi hari-hari itu supaya roda itu berputar, karena nggak ada HP, nggak ada apa-apa di penjara itu. Panas, jadi kita tuh harus benar-benar banyak kegiatan sih. Jadi itulah yang mengisi dan aku kan ada 543 orang ya. Sebenarnya kapasitasnya 100 loh, sampai 500 banget, dan aku tuh menanyakan semua permasalahan itu apa. Ternyata ekonomi, sampai orang jual narkoba, sampai orang nipu. Jadi aku mempelajari misalnya pasal 374 apa. Jadi aku tuh belajar hukum, pemasyarakatan, pengayoman, gimana caranya tuh mendapatkan ilmu yang baru kayak gitu sih. Berarti bisa dikatakan ada hikmah di balik semua itu ya kan? Ya pastilah. Jadi ada ilmu yang kamu dapat banyak di dalam saat kamu di dalam gitu kan, Iya. selain hobi-hobi baru kamu juga ada. Ada. Ya ada hal-hal tuh gimana ya, kalau di luar tuh aku tuh boros loh. Aku tuh selalu branded ya, karena memang kan gaulnya ke India, artis Bollywood. Jadi selalu kayak kemewahan lah zaman dulunya. Tapi pas sudah di penjara tuh banyak orang yang lebih susah loh. Bahkan 100.000 itu sangat bermanfaat. Kan ada yang ngurusin aku ya, misalnya kayak sebulan gaji mereka tuh 100.000 loh. Sedangkan aku gaji asistenku di sini 5 juta. Jadi harus bersyukur banget. Iya. Nah buatnya mas wartawannya di sini, mbak medianya, bersyukurlah nggak pernah ngerasain pesantren kayak aku. Karena sadis. Berarti nggak mau lagi nih ya Kalina, jangan sampai ya. Ya, nauzubillah kalau bisa jangan sih. Tapi nggak mau takabur juga ya, semoga jangan ya. Oke, Kalina nih setelah keluar apa sih yang pengen Kalina lakukan? Mungkin mau meniti karir lagi, membangun lagi usaha-usaha baru gitu. Karena bangkrut loh, selama aku nggak ada tuh semua barangku udah nggak ada loh, dijual asisten aku, kucing aku dijual, aku nggak punya emas lagi. Ya nyata nggak punya apa-apa, baju juga banyak dikasih follower atau teman-teman artis kayak Dinar Kendi itu berbaik hati banget sama aku. Mami online, Mami Zega ya yang lagi viral juga.
Bang Saiful yang beberapa kali besok dan Kak Anissa Bahar, ya aku terima kasih. Jadi aku pengen meniti karir itu maksudnya ya kalau bisa dapat respon positif ya, jangan sampai jadi public enemy sih. Tapi kan harus perlahan untuk memperbaiki, itu kan butuh proses sih. Tapi alhamdulillah responnya sih sejauh ini sangat baik dan banyak yang pada kasihan juga sih. Nah, ketika kamu live di TikTok kan mungkin tadi kamu bilang banyak yang nyawer, terus gimana sih respon-respon masyarakat yang kamu kembali gitu, kayak menunggu banget nih seorang Lina gitu. Pada kangen aku lucu sih, aku baca komentar selalu dibilang aku tuh lucu sih, apa adanya. Dan banyak artis yang mau ngajak podcast aku tuh, kayak Kak Robby Purba tuh, dia bilang aku ngefans loh sama kamu. Ya jadi gini, ada artis yang unfollow aku misalnya kan, unfriend, tapi ada juga yang kayak Kak Robby Purba tuh yang kayak kasih aku support. Aku tetap senang sama kamu tuh orangnya apa adanya. Jadi kita harus melihat komen yang dimana orang positif yang masih nerima kita, keluarga, rekan artis yang masih nerima, netizen yang masih komen positif, yang nggak nerima kan nggak apa-apa, namanya orang kan nggak mungkin semuanya seneng kayak gitu sih. Dan siapa yang menguatkan Mbak Lina hingga akhirnya bisa melewati ujian yang berat ini? Ini asisten aku, kesayangan aku, si Firman, tapi dia nggak mau on kamera ya. Dia tuh selalu menyemangati aku, kamu tuh adalah berlian loh, dimanapun tetap berlian. Kalau kita tuh warga binaan misalnya ya, kayak yang ada di dalam, dia kan nggak ngerti dunia selebriti itu kayak apa. Walaupun tahu selebriti dia nggak akan tahu, tapi kalau asisten aku dan manajer aku tahu gimana income, jadi dia akan menghargai aku. Kamu ingat dong keluar kamu siapa, kamu harus ingat itunya aja sih. Dan ketika di dalam sempat terbayang nggak, kenapa saya bisa di dalam tempat seperti ini, dan stres juga nggak ketika itu terjadi? Stres lah, stres, nggak bisa lihat laki, nggak ada laki loh. Ini kan lihat kalian kan ganteng-ganteng kayak gini, aku happy banget. Rasanya mataku langsung kayak keluar gitu loh. Seneng aku lihat, manis kayak orang India. Di sana nggak ada laki-laki, gimana coba? Pasti menderita lah. Lagi ini mau kerja nggak ada laki-laki. Iya Allah, sepi ya, hampa hidupnya. Sepi, hampa banget. Berarti udah setelah keluar ini mulai mencari nih ya. Aku harus mencari laki-laki yang pertama kali. Laki-laki seperti apa sih yang tipe. cari bagi Bikin judul beda ya nih laki-laki. Sebenarnya kalau laki-laki aku pastinya yang pertama itu kalau bisa sih ekonominya bagus ya. Maksudnya gini, karena kalau di dunia artis nggak mesti penghasilan kan. Kalau ekonominya bagus, dia kan otomatis kalau orang punya ekonomi yang bagus dia udah menyayangi dirinya. Ketika dirinya udah disayangi pasti bisa menyayangi aku sih. Jadi itu, dan yang pasti nggak berkhianat ya, nggak tukang selingkuh kalau bisa sih. Tapi kayaknya susah deh. Tapi kalau untuk physically, Iya. Yang penting ini ya, kalau physically dia bersih aja sih. Karena kalau ganteng kan relatif yang bersih, maksudnya jangan yang jorok, karena aku udah jorok sih. Jadi kalau jorok ketemu jorok nanti anaknya lebih minus lagi. jadi kamu mengakui kalau diri kamu Aku jorok sih, malas aku bersih-bersih. Lihat aja rambutku aku sisirin. Jadi kamu mencari yang berbeda dengan kamu ya? Iya Bisa dong, saling pasti. mengisi ya? Iya. Tapi sudah ada belum sih kamu? Hah? Calonnya? Belum, aku lagi pusing nih, pacarku utang 400 juta malah nggak ada bayar. Aku tadi telepon, mana uangnya, nggak dibayar, nggak ada duit dek. Ya jadi aku stres, aku cari cowok ya. Kalau yang nggak punya uang, misalnya bahasa gaul kan ngoko gitu kan. Ibaratnya nggak punya uang, hidupnya nggak bahagia. Yang punya uang tukang selingkuh. Ini yang udah baik, soleh, ngutang, kabur lagi. Jadi aku bingung nih. Nggak tahu lah, aku pusing kepala aku langsung. Tapi ini nanti ketika menikah di usia berapa dan berapa tahun lagi akan menikah? Kalau aku tuh suka ditanya ya, kenapa sih nggak menikah gitu. Sebenarnya aku mau menikah lulus SD loh kemarin. Tapi kalau jodohnya nggak ada, ya sampai menemukan. Sekarang 34 aja aku belum menemukan gitu. Apalagi di Jakarta, nggak tahu mana yang tulus, mana yang modus kan. Aku nih agak takut sama laki-laki karena banyak modusnya gitu. Tersinggung yang depan. Tapi kamu sendiri pernah dicurangin nggak sih? Disakiti gitu ketika kamu udah memberikan semuanya? Ini saya. ya, kata dia yang utang itu menyakiti lah. 400 juta bukan uang kecil loh. Kalau gaji UMR aja untuk ngumpulin segitu lama. Aku nyawa aku kasih, dia tiba-tiba aku di penjara aja nggak pernah hubungin. Waduh. Terus yang dulu aku pernah pacaran 6 tahun lebih, dia malah sama temen aku juga. Tega juga. Jadi aku bingung kalau aku ditanya kapan menikah, orang yang datang tega-tega semuanya. Sabar ya, sabar. Pasti dapat. Sahrini aja dapat loh umur 40, apalagi dia mau kerja kan. Nanti dapatnya yang keren juga ya. Oke. Udah? Oke, satu lagi.